Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi kitabin unzil. Faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syari wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syari wad daraji. Atfatan ya jiratal alami ya uhaynal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah yang hadir malam hari ini Allah berikan keberkahan umurnya, Allah berikan berkah keluarganya, berkah hartanya, dan insyaallah mudah-mudahan Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda tihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami nanti kata yang terakhir keluar dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama Bapak Ibu, la ilaha illallah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan lisan kita bisa mengucapkan kalimat itu nantinya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin dan segenap jajaran yang hadir malam hari ini, salam ta'zim, salam hormat kepada guru-guru kami, alim ulama, kepada tokoh masyarakat dan seluruhnya ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi duduknya kita di dalam maghrib wal isya, antara maghrib ke isya ini insyaallah bernilai keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua jemaah yang hadir. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Sudah selesai pilkada? Ya, kita tunggu hasil lagi Pak ya. Ya, yang sesuai, yang nawaitu, ya, yang bermarwah, mudah-mudahan sudah Allah takdirkan, mudah-mudahan yang terbaik untuk Riau-nya insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi sekarang tak ada lagi perbedaan, kita tetap satu dalam keimanan, menjadi jamaah Masjid Al-Muhajirin. Setuju Bapak Ibu ya? Cocok. Jangan ada lagi yang tak cakapan ya. Maghrib ini kita duduk sejenak, kita baca kitab Al-Mawa'izu fil Ahadisil Qudsiyah, kitab hadis tapi hadis kursi. Kitab hadis tapi hadis kursi. Kitab ini disusun oleh kitab ini karya daripada Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, al-mutawaffa
wafat tahun 505 Hijriah. Kita kirim Al-Fatihah, mudah-mudahan kita dapat barokah daripada ilmu yang ditulis karya daripada beliau. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kitab ini kitab nasihat-nasihat dari hadis kursi. Hadis kursi itu maknanya dari Allah, lalu penyampaiannya daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu kata Profesor Dr. Adi Hidayat. Jadi hadis kursi itu tak sama dengan Al-Quran, ya, tapi sama-sama daripada Allah. Al-Quran ini semuanya dari Allah, kalimat, kemudian maknanya, kemudian redaksinya beda dengan hadis kursi. Dan hadis kursi itu biasa dibuka dengan kalimat yaqulullah. Nasihat pertama dalam kitab ini Bapak Ibu, apa nasihat Allah kepada kita ini manusia? Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursinya, ya bani Adam, diawali dengan panggilan, ya bani Adam, wahai manusia, kata Allah, ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrahu. Satu, kata Allah dalam hadis kursi, wahai manusia, ajibtu, aku heran, kata Allah, liman ayqana bil maut, terhadap orang yang yakin dia akan mati, kaifa yafrahu, tapi kenapa masih banyak yang bergembira dia. Pertama, ini Allah tuh ngasih nasihat kepada kita jamaah. Allah tuh heran, ajib tuh, ajib, ajaib, ajib tuh, heran kata Allah, menengok manusia ini, peranginya entah macam apa, padahal mati saudara, kata Allah. Kalau ditanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini mati tak semua? Ibu mati tak? Bapak-bapak mati semua. Cuma yang diherankan Allah bagi sebagian manusia ini Bapak Ibu, inyo tahu mati, tapi biasanya orang kalau sudah dihadapkan, diperdengarkan dengan kematian, Pak, itu ada yang gemetar, ada yang bertanya, apa sudah yang akan kusiapkan menghadap Allah. Nah, yang diherankan Allah, banyak orang dia sadar akan mati tapi masih gembira-gembira saja, seolah-olah tak mati, Pak. Ini diherankan Allah. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, betapa Nabi Yakub alaihissalam saja saat dia akan meninggal dunia, detik-detik dia akan meninggal dunia, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 itu Bapak Ibu. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Saat dia akan meninggal, dia kasih pesan sama anaknya. Artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, betapa dia akan meninggal, tapi dia tak boleh meninggalkan anaknya dalam keadaan bongak, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan lemah. Sehingga saat dia akan meninggal, dia kumpulkan anaknya yang ditanya, mata budu nabi ba'di, apa yang kau sembah nanti kalau ayah sudah mati. Artinya harus ada persiapan bahwa Allah muliakan bagi kita jamaah ini, karena kita sadar diri, pada akhirnya kita akan menghadap Allah SWT. Orang sekarang kebanyakan bukan ditanya mata budunya, apa yang kau sembah nanti kalau ayah mati, tapi apa yang ditanya, mata kulu namim ba'di, apa yang kau makan nanti kalau ayah mati, apa yang kau makan setelah ayah mati. Bukan mata budu, bukan apa yang kau sembah. Itu yang terjadi banyak hari ini. Mudah-mudahan kita tidak begitu jauh yang Allah muliakan, bahwa orang yang hebat itu, kata Nabi, Al-Qayyis itu adalah mandana nafsah, orang yang bisa menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan tentunya mempersiapkan amal
ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang cerdas, Pak. Bukan yang cerdas itu orang yang titelnya banyak, tidak. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Itulah yang cerdas. Makanya yang dimaksudkan Allah di sini itu, Allah tuh heran. Dia tahu semuanya akan mati, tapi kenapa masih banyak manusia yang santai, ketawa-ketawa macam serasa dia tak mati. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Allah muliakan. Kita ingat sejarah Utsman bin Affan itu setiap kali lewat kuburan dia selalu menangis, Pak. Setiap kali lewat kuburan dia menangis. Kalau dibacakan kepadanya Al-Quran, tidak separah menangis kalau dia lewat kuburan. Itu Utsman. Ketika ditanya kenapa kau menangis, jawaban dia apa? Karena kuburan ini, kata Nabi, adalah rumah pertama yang wajib kita singgahi, Bapak Ibu. Kalau selamat Bapak dikubur, Pak, besok akhiratnya mudah. Jadi tolak ukurnya besok adalah di kuburan. Kalau ibu nanti di kuburan bisa selamat menjawab segala soal di kubur itu, maka besok di akhirat mudah insya Allah. Tapi kalau di kubur saja tidak selamat, maka besok urusan akhirat pun sulit. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada siksa kubur. Amin. Allah mudahkan kita menjawab persoalan munkar dan nakir. Amin. Ya Rabbal. Bagaimana caranya Ustaz supaya mudah? Rajin-rajin mengaji, rajin-rajin taklim. Makanya diantara yang akan datang di akhir zaman itu, saat orang menjauhi ulama, kata Nabi, nanti akan datang zaman nanti orang lari dari ulama. Salah satunya apa? Kalau orang sudah lari dari ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, besok inyo mati tanpa iman. Jadi orang-orang, Pak, kalau orang jarang mengaji, khawatirnya matinya tanpa iman. Kenapa Ustaz bisa begitu? Tentu Bapak Ibu yang rajin mengaji ini mudah-mudahan Allah kuatkan ikatan batinnya, ya kan? Allah kuatkan imannya sehingga besok saat meninggal dunia Allah mudahkan saat sakaratul mautnya. Kalau jarang mengaji, maka dulu ada ungkapan almarhum ayahanda Zulkarnain, ya, kata beliau apa? Manusia mati dengan hobinya. Manusia mati dengan yang hobi ngaji. Mudah-mudahan meninggal pas ngaji, ya Bu ya. Pas menyender di dinding. Ya. Contoh. Cuman kan elok, Pak. Ya kan? Bangkit apa tuh jadi. Itu contoh, Pak, contoh. Jadi Allah muliakan, ada dua hal yang dibenci manusia dalam hidup ini. Satu, mati. Manusia takut mati. Betul enggak, Bapak Ibu? Begitu dalam kitab Mukhtar Hadis. Manusia takut mati, padahal mati itu lebih baik. Kalau hidup ini hanya buat kacau aja, kalau hidup ini tak ada rasa-rasa nak beramal, elok mati saja. Kata Somad, lompat sungai Sial. Atau yang kedua yang dibenci manusia. Apa yang dibenci manusia? Qillatul mal, sedikit harta, Pak. Ada enggak ibu-ibu yang senang hartanya sedikit? Bu, ibu kalau harta ibu seketek mau? Enggak kan? Betul kata Nabi, Pak, manusia benci harta sedikit. Padahal qillatul mal aqallu lil hisab. Sedikit hartanya mudah besok hisab. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu banyak harta tapi rajin sedekah. Insya Allah, amin ya Rabbal. Itu yang pertama yang disinggung Allah, nasihat Allah untuk kita manusia. Ya bani Adam, wahai manusia, wahai orang Riau, wahai orang Pekanbaru, wahai jamaah muhajirin, kata Allah, heran ambo menengok manusia ni. Inyo tahu inyo akan mati, tapi ke masjid ndak niyo. Inyo tahu inyo akan mati, mengaji ndak niyo. Itu diherankan oleh Allah. Kita kan heran juga, Pak, menengok manusia begitu. Betul enggak, Pak? Menengok orang, Pak, ke masjid ndak niyo. Protes nomor 1 kan? Menyumbang 2.000. Heran kita menengok manusia begitu. Ya kan? Itu yang pertama. Ternyata bukan Bapak Ibu aja yang heran, Allah pun heran. Yang kedua, wa ajibutu, kata Allah, liman ayqana bil hisab. Ambo heran sama manusia yang yakin ini akan hisab Allah. Kaifa yajma'ul mal? Tapi kenapa masih banyak yang menimbun-nimbun harta?
menumpuk-numpuk harta, memperbanyak harta. Bapak Ibu, percaya enggak besok kita dihisab Allah semua? Ibu dihisab Allah tak? Dihisab kan? Besok sebelum ibu dihisab, kami dulu dihisab nih, pada suami nih. Aduh enggak diajak bini mau mengaji. Ambo ajak ya Allah. Cuman disenggaknya ambo ya Allah. Enggak jadi diajak jadinya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, akan ada hisab besok di yaumil akhir. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tuh hisabnya maha teliti. Mengalahkan hitungan manusia. Hitungan Allah tuh teliti. Sebesar biji darah pun pasti akan dihitung Allah SWT. Akan dihisab di hadapan Allah. Makanya Allah muliakan, yang diherankan Allah di sini apa? Ada orang yang percaya dihisab Allah semua hartanya yang dia punya, tapi masih sibuk menimbun-nimbun harta. Makanya disinggung Allah dalam surat Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul, bermegah-megahan telah banyak melalaikan manusia sampai mereka masuk ke dalam kubur. Betul? Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, cerita hisab ini sendiri, ya, Nabi Muhammad itu pengen masuk surga tuh ingin meninggal dalam keadaan miskin, Pak. Itu kan doa Nabi. Ya, hidupkan aku sama orang matikan orang miskin. Dalam artian matikan dengan orang-orang yang hartanya tak banyak. Kenapa tak banyak? Sebab semakin sedikit harta semakin mudah hisab. Pernah terjadi Bapak Ibu, sahabat Nabi yang diantaranya dari kalangan Ansor yang kaya itu namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya Bu? Dalam catatan sejarah, kekayaan Abdurrahman bin Auf itu Ibu 10.800 triliun. Berapa Bu? Apa Ibu kau Pak? Baru sekali yang bos Ibu. Memang masalah PT kau ibu-ibu kau luar biasa. 10.800 catatan sejarah saya baca. Itu Pak, kalau dipakai untuk jadi presiden duduk tuh. Ya Pak, 10.800. Enggak usah gubernur. Presiden, ada pakai PT itu calon presiden awak duduk. Bisa bagi-bagi. Atau 10.800 triliun itu kalau dibelikan secara lauk sama godok bagulo, agaknya berapa banyak Bu? Banjir Pak, banjir secara lauk. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi kan pada akhirnya Abdurrahman bin Auf punya tidak dia kaya Pak, karena dia mendengar banyak harta dia belakangan masuk surga. Persoalan belakangan saja Bapak Ibu, cobalah dipikirkan. Masuk surga, Nabi kan bilang juga, nanti kau belakangan masuk surganya, alasannya apa? Akan hisabnya panjang. Karena itu dia tak mau jadi orang kaya. Akhirnya dia ingin jadi miskin. Singkat cerita, Bapak Ibu, dia pun berhasil hampir miskin, tapi Allah tak ridho dia jadi orang miskin. Tetap Allah balikkan dia menjadi orang kaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata itu pesan dari Allah. Ada orang yang memang layak inyo kaya, Pak. Kenapa? Kalau inyo kaya, ada banyak orang yang tertolong dalam kehidupan. Makanya Allah tidak ridho inyo jadi miskin. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya, tapi Allah tidak ridho, dia pengen jadi orang miskin. Ada enggak orang Pekanbaru? Atau ada enggak jamaah kita yang hadir nih? Hidupnya pengen jadi orang miskin? Ada? Udah kaya raya, Pak. Ambo miskin aja lagi. Ada? Tak ada ceritanya orang Pekanbaru ini ya setelah kaya raya pengen jadi Abdurrahman bin Auf setelah kaya pengen miskin ya. Kenapa? Memang dunia itu tak lekat dalam hatinya. Kita ini kadang itulah macam-macam saya nih baru dapat dunia itu langsung melekat ke hati. Makanya ketika kehilangan dunia awak terasa sedih. Baru udah kata Roma Irama dulu, ya kan? Mencintai jangan terlalu. Kenapa? Nanti kalau berpisah sakit. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, pesannya yang kedua ini, kita ini semua akan dihisab. Jadi jangan sibuk ngumpul-ngumpul harta. Kalau ada harta tuh sedekahkan. Atau mujid awak ini belum siap. Apalagi ibu-ibu yang paling pandai menyimpan.
Ibu-ibu kok paling pandai menyimpan, Pak. Cincin, gelang. Ya Bu ya? Bu. Nah, kita kan tak tahu siapa dulu yang meninggal. Apakah bapak atau ibu kan? Kalau bapak yang dulu meninggal, masih aman emas itu. Ini jadi persoalan kalau ibu yang duluan meninggal. Ya kan? Kan itu jadi masalahnya. Tentu emasnya diambil oleh suami kan? Dipegang oleh suami. Untuk apa, Bu? Umroh. Ibu kalau suuzon, Pak. Apa-apa sini tidak semua berniat begitu. Betul, Pak? Betul. Betul pula. Tidak semua bapak-bapak di sini berniat begitu. Itu kan kata saya tadi, tidak semua. Berarti ada. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada ruko-ruko yang tak berpakai. Kadang saya heran, yang banyak ruko-ruko tak berpakai. Jadikan rumah tahfiz supaya hisabnya mudah, Bapak Ibu. Ada tanah-tanah ibu yang tidak produktif, ya jadikan pondok pesantren dan lain-lain. Supaya hisab kita besok mudah. Jangan gara-gara segelintir harta kita, ya sekelumit harta, besok hisab awak sulit diambil akhir. Itu yang kita tak mau, Bapak Allah muliakan. Kita bukan berarti mendengar hadis kursi ini, udahlah besok mau miskin lagi, bukan. Bukan mendengar hadis ini besok jadi orang miskin, tidak. Tapi setelah mendengar hadis ini, yang kaya semangat untuk berbagi. Yang susah, yang hartanya tidak banyak, tetap bersyukur. Itu gambarannya, Bapak Ibu. Ini kan jadi informasi untuk kita bahwa yang hartanya tidak banyak tetap mesti bersyukur. Yang hartanya sedikit pun tetap bersyukur. Yang hartanya sedikit bersyukur sama Allah, besok hisabnya mudah. Ya Bapak Ibu. Yang hartanya banyak bersyukur, bisa berbagi. Makanya Al-Quran itu tidak pernah menyebut, Allah tak pernah menyebut memiskinkan manusia. Tak ada bahasa Allah memiskinkan. Yang ada aghna, Allah mengkayakan, wa aqna, Allah cukupkan, Pak. Jadi saya meneliti, ternyata Allah mengkayakan, Allah mencukupkan. Ini tidak ada bahasa miskin. Harusnya kan aghna, kaya, baru miskin. Tapi kenapa redaksi kalimatnya dalam Al-Quran itu tidak miskin, tapi aghna, cukup. Karena sejatinya kalau ditengok-tengok orang miskin itu dadu. Kenapa Ustaz? Contoh Bapak Ibu, saya tak punya rumah. Saya tinggal di masjid-masjid saja Bapak Ibu. Makan pun sehari sekali. Tapi walaupun saya makan sehari sekali, saya sholat tetap jalan, puasa tetap jalan, ibadah tetap jalan. Saya menikmati makan yang sedikit itu saya makan. Kira-kira saya miskin tak di hadapan Allah Bapak Ibu? Apa namanya saya itu? Bersyukur, merasa cukup. Lalu siapa orang miskin itu? Orang miskin itu orang yang tak pernah merasa cukup. Itulah miskin, Pak. Walaupun inyo kaya raya, tapi selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Maka inyo miskin. Jadi sebenarnya letak kaya miskin itu kata Nabi mana? Rasa syukur itu. Makanya apa kata Allah dalam redaksi hadis kursi yang lain, Bapak Ibu? In radita bima qasamtuhu lak, kata Allah. Kalau kalian ini ridho atas apa yang sudah aku bagi, kata Allah, arahtu qalbaka wa badanak, kubuat hatimu sehat, kubuat hatimu lapang, kubuat hatimu istirahat atau tenang atau nyaman, dan badanmu sehat. Jadi ada dua yang Allah kasih, Pak, kalau manusia itu bersyukur. Ini Bapak Ibu, dua yang dikasih Allah kalau manusia bersyukur. Satu, hatinya lapang. Yang kedua, badan sehat. Ternyata benar Bapak Ibu. Sebanyak apapun harta, kalau dia tak bersyukur, hatinya terasa sempit. Betul? Sebanyak apapun harta. Sedikit ini dapat hari ini Pak, narik Gojek Pak, 50.000 cuma. Tapi dibawanya ke rumah, istrinya senyum. Terima kasih Bang, Alhamdulillah. Lapang rasa dunia itu. Betul tak Ibu? Jadi, betul kata Allah, konsepnya adalah ridho terhadap apa yang sudah Allah bagi. Sebaliknya Bapak Ibu, wa illam tardo, kalau kau tak ridho terhadap apa yang sudah aku kasih, ya,
Maka kata Allah, kalau kau paksa pun cari ke ujung dunia, tapi kalau takdirku kau hanya dapat tadi 50.000, maka kau meski cuma dapat 50. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada kisah cerita nyata. Ya, ini saya ceritakan saja. Ini nyata. Supaya kita tahu hidup ini harus meski selalu bersyukur. Ini cerita true story Bapak Ibu. Oh tak Bapak Ibu dengar? Nah, ini padahal di streaming ini. Tak apalah, saya cerita. Satu ketika Bapak Ibu, ini pengalaman pahit. Saya rasa, tapi ini jadi ilmu bagi kita semua. Karena Ustadz itu juga manusia. Percaya tidak Bapak Ibu? Ustadz juga manusia. Dan kami akan mengalami fase-fase pembelajaran. Ilmu ini, ilmu yang barokah itu ilmu yang membawa kita kepada kesadaran. Ilmu yang barokah itu ilmu yang Bapak Ibu pelajari dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Satu ketika datang telepon ke saya. Ustaz, ya bisa ceramah keluar daerah. Bisa saya bilang. Datang lagi satu telepon. Ustaz, ini di Pekanbaru. Bisa ceramah kemari? Saya bilang, tak bisa Pak. Saya bilang. Kenapa? Karena secara dunia lebih besar yang luar daerah. Ini dunianya. Akhirnya bagi Allah muliakan, saya putuskan, saya terima yang luar. Nah, tak usah sebut nama kota, menjaga kode etik jurnalistik. Singkat cerita, berangkatlah saya berkota, pakai mobil, bawa supir Pak, ya, masuk tol, habislah semuanya lebih kurang hampir 1 juta, ya, hampir 1 juta. Lah terbaca di apa tol Yoksiko. Berangkat, singkat cerita, pulang saya bawa mobil kan. Pulang, kemudian saya buka lah ini amplop Bapak Ibu. Ini ceritanya jujur aja nih. Amplop, saya buka, saya hitung 1 juta. Berapa? Ini cerita kita sama kita aja Bapak Ibu ya. 1 juta. Akhirnya yang di Pekanbaru ini yang mengisinya kawan saya. Saya tanya lah dia Bapak Ibu, saya udah sampai kemari. Saya belum pernah 1 juta itu saya belum pernah kalau pergi keluar daerah. Tapi itu yang terjadi saat itu Bapak Ibu. Saya tanyalah kawan saya yang mengisi itu, yang saya arahkan dia. Kawan saya aja Pak. Berapa kau dapat dari Pak Pekanbaru itu? Yang cerita dunia Bapak Ibu. Alhamdulillah kawan. Berapa? 1 juta kata dia. Di Pekanbaru, Pak. Awak tadi keluar daerah, katakan aja lah namanya daerahnya Dumai, contoh. Contoh. Saya pergi ke Dumai, dikasih orang 1 juta. Yang saya tinggalkan, apa makna yang bisa diambil Bapak? Kalau sudah takdirmu memang dapat 1 juta, kau paksa pun ingin dapat yang besar, maka tetap dapat. Itulah yang saya rasakan Allah. Ini ilmu yang luar biasa. Malah rugi saya, jauh, capek, Pak supir lagi. Ini bondanya Pak, dapatnya 1 juta. Artinya apa? Ternyata kalau kita paksa pun merubah takdir Allah itu tak bisa. Mau seperti apapun. Bahkan Bapak Ibu, andai pun dapat, katakanlah dapat inyo 5 juta. Tapi di jalan tersenggol inyo tol, rusak otonya Bapak Ibu. Kena 4, sisa berapa? Jadi ternyata begitulah maksud daripada hadis kursi yang disampaikan Allah SWT, bahwa kalau kau ridho, hatimu lapang, badanmu sehat. Kalau tak banyak mungkin dapat yang di Pekanbaru tadi, tapi kalau diterima dengan lapang dada,
lapang terasa, Pak. Ya kan? Sebaliknya, dikejar pun sampai ke rumah. Berharap dia dapat yang besar. Ternyata dia dapat seperti yang ada di Pekanbaru juga. Nah, jadi Allah muliakan, apa maknanya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini? Kita tak bisa memaksa. Tugas kita dalam hidup ini hanya dua saja. Hanya satu, apa itu? Syukuri yang Allah sudah kasih. Insya Allah Bapak Ibu, makanya orang yang rajin bersyukur, Pak, sehat. Orang yang rajin bersyukur apa Ibu? Ibu contoh dikasih suami 100.000. Ibu bersyukur, maka Ibu insya Allah sehat. Cocok Bu? Cocok Pak ya Pak ya. Besok apa yang pandai-pandai itu ya? Agak dikurangi dulu ibu-ibu kok. Syukur enggak? Diuji dulu Pak. Belanja biasa 200.000, besok kasih agak 50.000. Bisa enggak bersyukur ibu-ibu? Bisa Pak? Enggak. Nampaknya Bapak kok korban saudara. Nah, jadi Allah muliakan, balik ke kaji kita tadi ya. Jadi apa namanya? Kita ini akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, semua akan dihisab. Maka jangan menimbun-nimbun harta kalau ingin besok urusan akhirat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada hari ini, mending kita berbagi, peduli sesama, jadikan amal jariah, masjid, pondok pesantren dan lain-lain. Yang ketiga, bahwa Allah muliakan, wa ajibtu liman ayqana bil qabri. Aku heran terhadap orang-orang yang percaya dia akan masuk kubur. Kaifa yadhaku? Tapi kenapa masih banyak yang sibuk ketawa, ketiwi, asik ketawa terbahak-bahak. Jadi Allah tuh heran menengok orang-orang yang ketawa-ketawa itu. Allah lihatkan sholat enggak, beramal enggak, padahal inya bakal masuk kubur. Betul enggak Bapak Ibu? Mohon maaf nih Pak, tengoklah orang-orang yang duduk di warung-warung kopi itu, sholat enggak, masuk waktunya, ketawa kakak. Malaikat Israel itu Pak udah geram aja menengoknya Pak. Kalau kata Allah cabutkan geram. Masih banyak yang ketawa. Dia lupa bahwa besok masuk ke kubur. Berikutnya wa ajibtu liman ayqana bil akhirah. Aku heran sama orang-orang yang percaya akhirat. Kaifa yastarih? Kenapa masih banyak yang santai? Masih banyak istirahat. Padahal di dunia ini Bapak Ibu, untuk hidup di dunia ini tak perlu serius-serius sekali. Yang perlu serius itu untuk akhir, untuk taklim perlu serius Bapak Ibu. Untuk sholat perlu serius. Puasa serius. Untuk dunia ini kata Allah, fala tat'ab. Tak usah capek-capek kali kata Allah. Tak usah capek-capek, karena udah kujamin rezekimu. Kalau segitu ya segitu. Jadi tak usah paksa. Pagi pagi pulang malam, anak ditinggal dan lain-lain. 24 jam. Makanya betul kata-kata orang-orang hari ini. Kalau ulah, mohon maaf ini Pak, bukan merendahkan. Kalau ulah pekerjaan itu, orang kaya raya itu, ya, apa namanya? Kalau ulah bekerja itu yang paling banyak hasilnya adalah dari tenaga, maka yang paling kaya itu siapa? Bekerja bangunan Pak, bangun pagi tenaganya. Tapi tidak juga. Kalau olah rezeki itu datang karena ilmu yang banyak, harusnya yang paling banyak itu yang titelnya profesor, doktor. Tapi tidak juga, banyak juga yang sederhana saja. Nah, jadi Allah muliakan, pesan untuk kita semua, untuk urusan akhirat mesti serius. Untuk urusan dunia ini jangan terlalu serius-serius sekali. Macam pilkada kemarin, jangan terlalu serius-serius sekali. Tapi sholat serius. Ya, ngaji serius. Mungkin kan seriusnya lalu. Berikutnya Bapak Allah muliakan, wa ajibtu liman yastajilu bi ayubin nas. Aku heran kata Allah terhadap manusia yang sibuk mencari aib orang. Dia lupa aibnya seorang. Ternyata Allah pun heran. Allah heran menengok manusia yang sibuk mencari aib cacat orang lain, inyo lupa aib cacatnya sendiri Bapak Ibu. Ada enggak manusia yang begitu Ibu-ibu? Dek kata pepatah itu apa?
gajah di pelupuk mata, tungau di seberang laut, nampak nih Pak. Ada orang-orang yang model begitu. Yang sering korban kok biasa ketua masjid Pak. Ada aja salah tuh. Pak RT. Pasti cari-cari orang salah itu. Pak RT, Pak RW, ketua masjid, Ustadz ya. Dia ada saja. Aku tidak cocok. Padahal bagi Allah muliakan, ketika ditanya, ini berapa menyumbang? 2.000. Jadi, sibukkan kita ini menengok salah kita. Saya bilang begini, teorinya Bapak Ibu. Ambil buku, ambil pena, tulis. Nama, umur, kemudian sholat. Berapa yang sudah dikodok. Dari umur berapa balik, berapa yang tinggal. Puasa, berapa yang sudah diganti. Ibu-ibu yang dulu haid halangan, catat. Yang tidak puasa, yang sakit, berapa yang belum boleh ganti. Utang piutang berapa sampai ini, sampai sebulan catat. Besok mati payah awak. Catat apa kekurangan. Sehingga karena sibuknya kita menengok kekurangan kita lupa menengok, menceritakan aib kesalahan orang lain, Bu. Ya. Nah, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah orang-orang yang paling cepat mengumpulkan pahala. Ya, Bu ya. Bu. Ibu-ibu ini adalah orang yang cepat mengumpulkan pahala. Taklim rame, arisan RT rame, ngaji, majelis taklim, nyuci, masak, ngurus laki, itu pahala semua. Tapi yang kita herankan, walaupun ibu-ibu ini Pak cepat mengumpulkan pahala, paling cepat pula hilang. Itu Pak diakui. Gara-gara dua aja. Gara-gara mulut sama mata. Hilang bisa pahala. Mana contohnya? Nih, siapa yang diceritain Ustaz? Contoh, apa kecil Ustaz tadi? Tamunya yang nyanyi Ustaz. Contoh. Nah, jadi Allah muliakan, apalagi wirid. Yang wirid itu Pak riskan, makanya Pak, tolong paskan rasanya Pak. Itu pas makan tuh kan tidak ada cerita tuh Pak. Pas di jalan, cuma rasa lontong aja jadi. Seketik kerupuknya sih. Nggak asin no kerupuk, nggak asin no lontong itu. Gara-gara itu hilang paham. Makanya Allah muliakan, yuk ya kita ini sekali lagi sibukkan menengok salah kita sendiri, sibukkan meneliti, mencari aib kekurangan kita, tak usah sibuk melihat aib salah orang lain. Karena itu diantara yang dapat menghancurkan amal. Terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah heran terhadap orang-orang yang Allah perhatikan mereka kaifa ya'sihi, tapi kenapa masih buat maksiat. Allah memperhatikan kita, tapi kenapa kadang kita masih buat maksiat. Padahal Allah muliakan bahwa besok awak mati sendiri, masuk kubur sendiri, dihisab sendiri. Lalu apa kata Allah? Ngapo masih mencari muka sama manusia? Itu nasihat penting Pak. Jadi kita ini kalau terlalu sibuk mencari penilaian orang, terlalu sibuk menengok mengharapkan penilaian manusia. Padahal penilaian manusia itu belum tentu benar. Penilaian manusia itu terbatas. Tentu yang paling akurat adalah penilaian Allah. Balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya bahwa Allah muliakan, tak usah terlalu sibuk mencari muka sama manusia ini, sebab besok awak mati pun surang, masuk kubur surang, dihisab pun. Nah, jadi hidup nih buat saja rileks, Bapak Allah muliakan. Yang jelas yang pertama tadi apa? Kita percaya kita mati, tentu persiapkan diri untuk bekal bak mati. Yang kedua, kita percaya dihisab, tak usah sibuk mengumpul harta, sibukkan berbagi dan peduli. Yang ketiga, kita percaya kita akan masuk kubur, maka jangan terlalu banyak ketawa. Kalau sudah masuk kubur, nanti takutnya semuanya berubah menjadi tangisan. Yang keempat, bahwa kita percaya ada akhirat, maka jangan terlalu santai untuk yang akhirat. Jangan pernah santai untuk yang akhirat. Untuk yang akhirat harus serius, Bapak Allah muliakan.
Dan terakhir, tak usah sibuk mencari aib cacat orang lain, tapi sibukkanlah menengok kekurangan kita yang masih banyak. Sedekah kita yang kurang, kegunaan kita untuk masyarakat. Tengok kekurangan-kekurangan itu, sehingga kita tak punya celah melihat kesalahan orang lain. Ini saja, bahwa Allah muliakan. Dan waktu insya sudah masuk, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf dari kami. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.